Selamat siang, Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Ernesto Rio Malikan Lima Tita dari Binus Graduate Program MIK akan mempersembahkan presentasi tesis dengan judul Pengaruh Strategi Trip Marketing MiHoYo terhadap Customer Loyalty para pemain game Honkai Star Rail di Indonesia yang dibimbing oleh Bapak Irmawan Rahyadi. Perusahaan game dalam upaya untuk menyampaikan keunggulan dari produk game yang akan mereka luncurkan harus memiliki strategi pemasaran yang tepat untuk mendapatkan kepercayaan dari target pasar yang hendak mereka dapatkan. Oleh karena itu, pemilihan strategi yang tepat itu harus dilakukan oleh perusahaan supaya informasi yang mereka sampaikan itu bisa dimengerti dengan baik. Dari berbagai macam strategi pemasaran yang ada, salah satunya itu adalah dengan sebutan trip marketing, di mana perusahaan game dari Cina yang bernama MiHoYo atau sekarang dikenal sebagai HoYoverse merupakan salah satu praktisioner dari trip marketing yang sangat konsisten menerapkan strategi ini dari semua rilisan produk game yang telah mereka terbitkan. Salah satu dari game yang diterapkan oleh trip marketing ini adalah pada game Honkai Star Rail buatan perusahaan MiHoYo yang telah mencapai banyak jumlah pemain sampai 24 juta dan dengan jumlah pendapatan yang bisa dapat bersaing menurut data dari database, itu juga menjadi alasan mengapa peneliti hendak menggunakan permainan Honkai Star Rail ini sebagai salah satu tes uji coba untuk mengetahui bila trip ini memiliki aspek yang bisa memikat para pemain untuk bisa terus bermain dalam permainan tersebut. Berikut adalah database jumlah player aktif pada secara global per April 2024. Berikut adalah database penghasilan game per bulan Mei 2024. Lanjut ke rumusan masalah, di mana trip marketing itu sendiri secara rutin diterbitkan oleh perusahaan MiHoYo sekali setiap 2 bulan. Di mana konten trip marketing tersebut itu menampung informasi mengenai karakter yang akan segera dirilis dalam update mendatang. Informasi seperti desain karakter, nama, keterangan jurus, dan lain sebagainya. Itu sendiri sudah bisa menjadi informasi bagi pemain untuk bisa mengantisipasi akan konten baru mendatang. Namun, itu juga bisa membangun sedikit pro dan kontra antara semua pemain. Padahal tujuan dari trip marketing ini sendiri seharusnya itu demi mempersatukan semua pemain supaya mereka akan terus bermain pada produk rilis yang akan diterbitkan. Berikut adalah contoh tampilan dari poster trip marketing yang telah dilakukan oleh perusahaan MiHoYo dalam game Honkai Star Rail yang terbit pada Desember 2023 kemarin. Maka dari itu, peneliti hendak melakukan penelitian di mana kami akan berusaha untuk mempelajari aspek bahasa komunikasi sekaligus untuk mengetahui apabila trip marketing ini memiliki pengaruh dalam menyampaikan pesan produk mereka yang kemudian bisa berpengaruh terhadap customer loyalty para pemain dalam game Honkai Star Rail. Dengan begitu, rumusan masalah yang hendak menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah apakah trip marketing berpengaruh terhadap customer loyalty para pemain game Honkai Star Rail di Indonesia. Berikut adalah tabel state of the art dari penelitian 5 tahun ke belakang yang peneliti melihat observasi memiliki kesamaan dalam tema dan pembahasan mengenai efek dari penerapan marketing dalam sebuah game. Dan untuk kajian teori dan penelitian ini, peneliti menggunakan teori trip marketing, di mana trip marketing itu diumpamakan seperti air yang ditetes secara perlahan. Ini diartikan bahwa trip marketing itu merupakan pendekatan di mana pemasaran tersebut itu meluncurkan unit atau informasi yang mau disampaikan kepada khalayak umum secara bertahap dan secara terkoordinir supaya membangun minat dan rasa heran dari para khalayak umum supaya mereka jadi tertarik untuk mengantisipasi apa yang mau diinformasikan dari sebuah perusahaan. Kemudian peneliti ini juga akan mempelajari tentang teori komunikasi massa karena efek dari marketing sendiri ini telah mempengaruhi pemikiran dari banyak orang-orang yang melihat dari konten tersebut. Ini juga karena konten dari marketing ini sendiri tidak hanya dilihat oleh para pemain, tapi juga dilihat oleh khalayak umum dan juga oleh para konten kreator yang bisa membangun diskusi maupun opini berdasarkan dari konten yang disiarkan. Kemudian adalah teori persuasif, karena penelitian ini juga ingin mencari tahu apakah
unsur dari third marketing itu sendiri dapat mempengaruhi persepsi dari seorang pemain terhadap apa yang mau mereka mainkan dalam permainan, atau juga mempengaruhi minat jual beli yang mereka mau lakukan ketika hendak melakukan gacha dari sebuah karakter yang akan mendatang. Maka landasan konseptual yang akan diluncurkan dalam penelitian ini adalah untuk mempelajari apa aspek motivasi yang mempengaruhi pemain untuk bisa terus bermain dengan mengetahui informasi dari third marketing yang ada dari perusahaan tersebut. Dan penelitian ini juga akan mempelajari opini publik yang dimiliki tentang third marketing ini sendiri. Apakah para pemain ini menerima informasi yang didapatkan dengan baik atau justru yang sebaliknya. Kemudian penelitian ini juga akan pelajari apabila konten kreator alias para ahli yang pandai dalam memainkan permainan tersebut dalam media-media seperti sosial media atau streaming juga memiliki pengaruh dalam mengubah persepsi para pemain terhadap informasi yang didapatkan dari marketing, sehingga berujungnya berpengaruh terhadap minat bermain mereka dalam game Honkai Star Rail ini. Berikut kepada metodologi adalah kerangka pemikiran yang akan hendak dilakukan dalam penelitian ini. Dengan third marketing sebagai X1 akan berpengaruh langsung terhadap motivasi pemain, pendapat komunitas, dan pendapat konten kreator yang kemudian berujung berpengaruh langsung kepada loyalitas pemain. Dengan hipotesis penelitian sebagai berikut. Dan untuk metode penelitian ini akan melakukan penelitian secara kuantitatif, karena akan menjalani sebuah proses pengumpulan data untuk menghasilkan jawaban dari masalah penelitian yang terkait. Dengan metode pengumpulan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan bantuan dari laman Google Form untuk membantu peneliti dalam mengumpulkan data yang didapatkan dari para responden. Berikut untuk populasi, kuesioner akan dikirimkan kepada anggota komunitas pemain game Honkai Star Rail yang berkumpul dalam sosial media Facebook, di mana komunitas Facebook tersebut itu sudah memiliki anggota yang terbilang cukup banyak, yaitu tercatat memiliki 51.000 anggota per Februari 2024. Untuk sampling, kami akan menggunakan perhitungan sampling dengan menggunakan rumus Slovin yang akan dibahas pada bagian akan mendatang. Berikut adalah tampilan dari komunitas pemain game Honkai Star Rail Indonesia dalam wujud Facebook Group pada Februari 2024. Dan berikut adalah perhitungan dari jumlah sampel yang dilakukan. Menurut Nalendra, rumus Slovin digunakan untuk sebuah penelitian pada suatu objek tertentu dalam jumlah populasi yang besar, dan dikarenakan saya memiliki informasi mengenai jumlah anggota dari komunitas tersebut, maka peneliti bisa menggunakan rumus Slovin ini sebagai cara untuk mendapatkan angka dari sampel yang dibutuhkan. Sesuai dengan perhitungan yang ditampilkan di sini, maka peneliti ini hendak akan mendapatkan sampling sebanyak 100 responden. Berikut adalah alur pelaksanaan dari penelitian, di mana penelitian akan berangkat dari perumusan hipotesis, mencari latar belakang masalah, menentukan metode penelitian, kemudian mengumpulkan data dalam wujud kuesioner seperti pada bagian sebelumnya, kemudian akan mendapatkan skor dari hasil kuesioner, di mana skor kuesioner tersebut kemudian akan dilanjutkan untuk dianalisis dan kemudian akhirnya menemukan konklusi dari penelitian ini. Berikut saya lampirkan pengumpulan data dari proses penyebaran kuesioner dalam grup Facebook tersebut, serta akan melampirkan 1-2 pertanyaan dari kuesioner yang diterbitkan kepada para responden. Berikut tentang teknik analisis data. Peneliti ini akan menggunakan uji validitas dengan pendekatan korelasi. Korelasi ini digunakan dikarenakan peneliti ini hendak menentukan apabila ada keterikatan antara setiap variabel dengan lainnya, sehingga semua variabel tersebut bisa disatukan menjadi satu kategori yang sama. Kemudian untuk uji reliabilitas, peneliti ini akan menggunakan pendekatan Cronbach Alpha. Dikarenakan Cronbach Alpha ini menghitung nilai interkorelasi rata-rata dari antara item yang didapatkan dalam penelitian,
sehingga ini merupakan pendekatan untuk menentukan apabila setiap data yang didapatkan itu dapat digunakan secara reliable dalam penelitian yang hendak digunakan. Kemudian untuk normalitas, penelitian ini akan menggunakan pendekatan Kolmogorov-Smirnov, di mana ini digunakan untuk menguji apabila distribusi data yang didapatkan dalam penelitian ini tercatat secara normal, alias apakah data tersebut tidak memiliki fabrikasi selama proses pengumpulan atau tidak. Kemudian untuk regresi linear berganda, kami akan menggunakan pendekatan unstandardized sama standardized coefficient untuk melihat apabila setiap variabel ini memiliki keterikatan yang dapat berpengaruh langsung terhadap sesama masing bila ada nilai dari setiap coefficient mengalami perubahan. Kemudian untuk uji hipotesis, penelitian ini akan menggunakan pendekatan ANOVA, di mana ANOVA sendiri ini digunakan untuk mengetahui apabila keterikatan simultan dari setiap koefisien yang digunakan dalam penelitian itu berpengaruh langsung atau tidak terhadap faktor terikat yang disajikan dalam penelitian tersebut. Berikut peneliti akan menampilkan hasil perhitungan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah hasil uji validitas, di mana dilihat dari sini semua hasil dalam data ini tersampaikan valid. Kemudian pada uji reliabilitas, di mana setiap data yang ditunjukkan sesuai dengan pendekatan Cronbach alpha tersebut valid. Kemudian normalitas, di mana menggunakan pendekatan Kolmogorov-Smirnov seperti yang disampaikan di sini terbukti valid karena hasil dari nilai signifikannya itu di atas 0,05. Dan kemudian untuk regresi linear berganda, sesuai dengan penjelasan sebelumnya, pendekatan ini akan menilai hasil perhitungan berdasarkan nilai koefisiensi pada unstandardized coefficient sama standardized coefficient untuk menentukan apabila setiap variabel yang ada dalam penelitian memiliki keterikatan atau tidak. Dan dari hasil perhitungan yang disampaikan dapat diketahui bahwa variabel trip marketing memiliki nilai koefisien sebesar 0,085, variabel motivasi pemain memiliki nilai koefisien 0,227, variabel pendapat komunitas memiliki nilai koefisien sebesar 0,216, dan variabel pendapat content creator memiliki nilai koefisiensi sebesar 0,291. Jika nilai variabel lain adalah konstan dan salah satu nilai dari keempat variabel memiliki peningkatan 1%, maka variabel validitas pemain yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini akan mengalami peningkatan sebesar 8,5%, 22,7%, 21,6%, 29,1%, tergantung dari nilai variabel mana yang mengalami perubahan. Dan lanjut kepada uji hipotesis. Sesuai dengan yang sudah disebutkan, uji hipotesis pada penelitian ini akan menggunakan pendekatan ANOVA, di mana hasil dari hitungan ANOVA sendiri ini sesuai dengan prosedur dari aplikasi SPSS 26. Ini perhitungan yang didapatkan ketika peneliti melakukan uji regresi linear berganda, dan sesuai dengan yang dilihat di tabel ini, ANOVA yang ditunjukkan peneliti ini memiliki hasil sebanyak 14.510 menurut nilai F. Lanjut kepada pencarian dari nilai F tabel sebagai perbandingan dari F hitung nanti. F tabel ini dihitung dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel dengan rumus setara, dan hasil dari perhitungan tersebut menghasilkan angka 2,699 sekian. Maka dengan begitu, F hitung yang dihasilkan dari penelitian ini bernilai lebih besar daripada F tabel yang didapatkan dalam Microsoft Excel, karena nilai 14.510 lebih besar dari 2.467, sehingga H0 ditolak, dan artinya variable deep marketing, motivasi pemain, pendapat komunitas, dan pendapat content creator berpengaruh signifikan terhadap validitas pemain, karena pendekatan ANOVA ini dilakukan untuk mengukur hubungan simultan yang dimiliki oleh variabel bebas dengan variabel terikat. Berikutnya secara pembahasan, strategi deep marketing sesuai dengan penjelasan analisis memiliki pengaruh karena ini merupakan konten yang membangun
membangun informasi baru yang dapat diterima para pemain, serta sebagai pertimbangan akan apa mereka mau melakukan pembelanjaan terhadap game dan untuk lanjut bermain pada ke depan. Kemudian motivasi pemain berterikatan dengan tim marketing itu juga bisa menjadi faktor pemicu di mana para pemain akan memiliki motivasi yang baru untuk memainkan permainan, karena informasi tim marketing ini telah memberikan pembahasan baru bahwa mereka para pemain akan mendapatkan konten yang baru untuk ke depan. Kemudian pendapat komunitas juga merupakan bagian dari pengamat marketing, karena informasi yang disampaikan tim marketing ini sendiri bisa menjadi bahan diskusi supaya komunitas ini akan selalu berjalan terus dan akan terus melakukan pembahasan terhadap sama pemain, serta pendapat konten kreator juga memiliki pengaruh terhadap opini atau pengetahuan yang dimiliki para pemain terhadap trip marketing. Dengan ini kesimpulannya bahwa trip marketing berpengaruh signifikan terhadap loyalitas dikarenakan informasi yang sama dengan trip marketing ini telah mencakup jawaban-jawaban serta memberi alasan bagi para pemain untuk mengetahui apabila game ini akan terus berkembang dan akan terus diperbaharui oleh para pembuat game. Dengan demikian, aspek bahasa komunikasi yang disampaikan dalam trip marketing ini telah diteliti berhasil dalam membangun minat bermain dari para pemain di game Honkai Star Rail. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Mohon maaf bila terdapat kesalahan pada segi pengucapan atau penyajian data dalam presentasi kali ini. Salam.